Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamim Abdullah, NIM 6211419079. Di sini saya akan memaparkan sebuah PPT yang telah saya rangkum dari mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga. Ya, kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan agar dapat terorganisasi dan terarah secara tepat dan bermakna, maka pelaksanaan sebaiknya berpedoman kepada prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan tersebut yang terdiri dari 1. Prinsip aktif dan kesungguhan berlatih. 2. Prinsip perkembangan menyeluruh. 3. Prinsip spesialisasi. 4. Prinsip individualisasi. 5. Prinsip variasi. 6. Prinsip model dalam latihan. 7. Prinsip efisiensi. 8. Prinsip kesinambungan. 9. Prinsip overload. 10. Prinsip kesiapan. 11. Prinsip pembinaan seutuhnya. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu prinsip periodisasi. Untuk yang pertama, prinsip aktif dan kesungguhan berlatih. Seorang pelatih harus bersungguh-sungguh membantu dalam menggali dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh atlet, baik secara individu maupun kelompok. Pelatih juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan program pelatihan. Yang kedua, prinsip perkembangan menyeluruh. Program pengembangan menyeluruh tidak selamanya akan diikuti oleh sang atlet. Karena setelah atlet mulai dewasa dan cukup matang, maka sifat latihan sudah menuju ke arah spesialisasi. Yang ketiga yaitu prinsip spesialisasi. Prinsip ini menerapkan kepada atlet usia muda yang harus berhati-hati dan tetap mempertimbangkan perkembangan multilateral. Prinsip spesialisasi harus disesuaikan dengan umur atlet untuk menghindari kasus yang tidak diinginkan, seperti cedera. Yang keempat, prinsip individualisasi. Setiap atlet memiliki perbedaan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, sang pelatih harus mengamati dan menilai keadaan atletnya, agar dalam pemberian program tidak disamaratakan. Hal yang harus diperhatikan yaitu latar belakang sosial budaya dari sang atlet, karakteristik pribadi, tingkat kesehatan, dan lingkungan. 5. Prinsip variasi. Seorang pelatih harus memberikan program latihan yang bervariasi guna memperkecil tingkat kebosanan sang atlet dalam berlatih. Sehingga program latihan yang diberikan seperti daya tahan, kelincahan, koordinasi gerak, dan komponen fisik lainnya akan tetap terjaga dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, prinsip model latihan. Dalam istilah umum, model merupakan sebuah tiruan atau simulasi dari suatu kenyataan yang disusun dari elemen. Hal ini juga sebuah ilusi dari bayangan yang diperoleh secara abstrak, yaitu proses mental pembuatan generalisasi dan contoh yang sama, yaitu sama dengan suasana pertandingan. Yang ketujuh, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi harus dilakukan dengan menyertakan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan prinsip efisiensi yaitu 1. Tetapkan prioritas kebutuhan dan penghematan pengeluaran. Kedua, tetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tegaskan jumlah atlet binaan yang berpotensi untuk mencapai tujuan, yaitu sebuah kompetisi, misalnya SEA Games, dengan memperhatikan kelayakan teknis. Yang terakhir, rawat alat-alat dan perlengkapan latihan sebaik mungkin. Yang kedelapan, prinsip kesinambungan. Prestasi puncak dalam suatu cabang olahraga hanya dapat dipenuhi secara teratur, berkesinambungan. Program latihan yang terputus lama karena diselingi masa istirahat tidak akan menjamin tercapainya sebuah prestasi. Faktor yang mempengaruhi ketidakkesinambungan pembinaan antara lain yaitu atlet tidak fit dan sering sakit, atlet lama istirahat karena cedera, motivasi atlet rendah untuk berlatih, kesibukan kerja atau sekolah, kondisi organisasi sehingga olahraga kurang mendukung, dukungan infrastruktur dan dana yang minim. Yang kesembilan yaitu prinsip overload. Pelatihan merupakan proses pemberian beban kerja dan masa istirahat untuk pemulihan. Hanya melalui proses overload atau pembebanan yang selalu meningkat secara bertahap yang akan menghasilkan overkompensasi dalam kemampuan biologis
dan keadaan itu merupakan syarat untuk peningkatan prestasi. Yang ke-10, prinsip kesiapan. Nilai latihan tergantung dari kesiapan secara fisiologis individu atlet dan kesiapan itu datang bersama dengan kematangan. Seorang atlet yang belum pubertas biasanya secara fisiologis belum siap menerima latihan secara penuh. Yang ke-11 yaitu prinsip pembinaan. Prestasi terbaik hanya akan didapat bila pembinaan dilaksanakan dan tertuju pada aspek latihan seutuhnya yang mencakup yaitu kepribadian atlet, kondisi fisik, keterampilan teknis, dan kemampuan mental. Dan yang terakhir yaitu prinsip periodisasi. Latihan ini melibatkan proses pembebanan kerja, adaptasi, dan kemudian kompensasi yang menghasilkan prestasi. Maka program latihan harus direncanakan dengan memperhitungkan siklus tahap pembinaan yang disebut periodisasi. Prinsip dasar periodisasi adalah pembagian masa atau tahapan latihan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia, sehingga dikenal dengan siklus. 1. Makrosiklus dalam program setengah atau setahun. 2. Mesosiklus dalam program 3-6 minggu. 3. Mikrostruktur sesi latihan harian hingga mingguan. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.